Hello Technolovers, kali ini kita akan membahas sebuah hal yang mungkin belum banyak disadari oleh orang, tapi sebenarnya sangat menarik untuk diperhatikan. Pernahkah kalian terpikir kenapa ya 3 gubernur dari provinsi besar di Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, ternyata semuanya sama-sama belum memiliki pasangan hidup alias masih single? Nah, yang makin bikin penasaran, ternyata Bapak Presiden pun statusnya diketahui masih single. Ini tentu saja jadi hal yang cukup unik dan menarik, karena jarang sekali kita menemukan fenomena seperti ini. Nah, kebetulan atau ada alasan dibaliknya? Yuk kita coba gali dan bahas bersama-sama. Gubernur Jawa Timur. Hovifah lahir di Surabaya pada 19 Mei 1965. Dari kecil, ia sudah menunjukkan karakter yang kuat dan aktif dalam organisasi. Setelah lulus dari SMA Khadijah, ia melanjutkan kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Gelar sarjana berhasil ia raih pada tahun 1990. Gak berhenti di situ, ia juga menempuh pendidikan S2 Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Jadi, dari sisi akademik, beliau memang punya bekal yang matang untuk masuk ke dunia politik. Sekarang kita masuk ke sisi yang lebih personal. Hovifah bertemu dengan sosok pria yang kelak menjadi suaminya saat sama-sama aktif di Organisasi Pelajar Islam Indonesia atau PII di Yogyakarta. Pria itu bernama Indar Parawansa. Mereka lalu menikah sekitar tahun 1986 dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu Fatimah Sang, Jalaluddin, Yusuf, dan Ali Managali Parawansa. Namun, takdir berkata lain. Di tahun 2014, tepatnya pada 15 Januari, sang suami tercinta wafat di Palu karena komplikasi penyakit diabetes dan serangan jantung. Kepergian ini tentu jadi pukulan berat bagi Hovifah, apalagi saat itu sedang aktif berjuang di dunia sosial dan politik. Tapi seperti yang kita kenal, Hovifah adalah sosok perempuan kuat. Ia tetap berdiri tegak, membesarkan anak-anaknya, sekaligus terus mengabdi untuk negeri. Sebagai Gubernur Jawa Timur, Hovifah membawa program unggulan yang disebut Nawal Bakti Satya, 9 bentuk pengabdian untuk rakyat Jawa Timur. Fokusnya luas dari pendidikan, ekonomi, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat miskin dan perempuan. Ia juga getol mendorong digitalisasi UMKM, penguatan pesantren, dan perlindungan sosial berbasis komunitas. Gubernur Jawa Barat. Deddy Mulyadi lahir pada 11 April 1971 di Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ia adalah anak bungsu dari 9 bersaudara. Ayahnya, Sahlin Ahmad Suryana, adalah seorang pensiunan tentara, sementara ibunya, Karsiti, meskipun tidak mengenyam pendidikan formal, aktif dalam kegiatan sosial. Sejak kecil, Deddy terbiasa hidup sederhana. Ia membantu keluarganya dengan mengembala domba, bekerja di ladang, bahkan pernah berjualan es mambo dan layang-layang. Pendidikan formalnya dimulai di SD Subakti, lalu SMP Kalijati, dan SMA Negeri Purwadadi. Setelah itu, ia melanjutkan studi hukum di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman, Purwakarta, dan lulus pada tahun 1999. Dalam kehidupan pribadi, Deddy menikah dengan Anne Ratna Mustika, mantan Mojang Purwakarta, dan dikaruniai 3 anak, Mola Akbar Mulyadi Putra, Yudhistira Manunggaling Rahmaning Urip, dan Hyang Sukma Ayu. Namun pada 2023, pernikahan mereka berakhir dengan perceraian. Anak pertama Deddy, Mola Akbar, mengikuti jejak ayahnya di dunia politik dan saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Barat. Sementara itu, anak-anak lainnya juga menunjukkan minat di bidang seni dan budaya. Deddy Mulyadi dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang khas. Ia sering tampil sederhana, dekat dengan rakyat, dan kerap menggunakan bahasa Sunda dalam pidato-pidatonya. Ia juga dikenal sebagai sosok yang kritis terhadap kebijakan pemerintah pusat. Gubernur Jawa Tengah. Ahmad Lutfi lahir di Surabaya pada 22 November 1966, yang merupakan putra dari pasangan Haji Makali dan Haji Musarofah.
Sejak muda, Lutfi menunjukkan ketertarikan pada dunia hukum dan keamanan. Ia menempuh pendidikan di Sekolah Perwira Militer Sukarela atau Sepamilsuk, Polri pada tahun 1989. Pendidikan lanjutannya meliputi Sekolah Lanjutan Perwira tahun 2000, Sekolah Staf dan Pimpinan Polri 2005, dan Lembaga Ketahanan Nasional 2007. Karir Lutfi di kepolisian dimulai setelah lulus dari Sepamilsuk. Ia pernah menjabat sebagai Kapolres Batang, Wakapolresta Surakarta, dan Wadir Intel Polda Jawa Tengah. Pada tahun 2018, ia diangkat sebagai Wakapolda Jawa Tengah, dan kemudian menjadi Kapolda Jawa Tengah pada tahun 2020 hingga 2024. Ahmad Lutfi menikah dengan Nurina Mulkiwati dan dikaruniai 3 anak. Sayangnya, sang istri meninggal dunia pada tahun 2019 karena kanker darah. Meskipun menghadapi cobaan berat, Lutfi tetap tegar dan melanjutkan pengabdiannya kepada masyarakat. Setelah dilantik pada 20 Februari 2025, Lutfi langsung tancap gas dengan mengunjungi 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah untuk mempercepat program kerja, terutama di bidang infrastruktur dan layanan dasar. Gaya kepemimpinannya yang tegas namun merakyat membuatnya mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Ahmad Lutfi adalah contoh nyata bahwa dedikasi dan integritas dapat membawa seseorang dari karir militer ke posisi kepemimpinan sipil. Perjalanan hidupnya yang penuh tantangan dan prestasi menjadi inspirasi bagi banyak orang. Menjadi gubernur itu bukan pekerjaan ringan, apalagi statusnya sebagai pejabat. Mereka ditunjuk oleh pemerintah pusat, punya tanggung jawab berat, dan harus siap ditempatkan di mana saja. Bisa jadi, kesibukan dan tuntutan pekerjaan membuat urusan pribadi seperti menikah jadi tertunda atau bahkan disingkirkan dulu. Tapi bisa juga ini soal pilihan pribadi. Ada banyak tokoh publik yang memang memutuskan untuk fokus pada karir, kadang karena trauma masa lalu, kadang karena belum ketemu pasangan yang cocok. Dan hey, zaman sekarang menikah bukan lagi kewajiban absolut, apalagi buat orang yang merasa bisa mandiri dan produktif tanpa pasangan. Di media sosial, netizen pun ramai berspekulasi, mulai dari yang bercanda. Gubernur jomblo, rakyatnya jadi relate, sampai yang serius bilang, harusnya pemimpin punya keluarga biar bisa jadi panutan. Tapi balik lagi, hidup dan pilihan pribadi bukan sesuatu yang bisa dipaksakan atau dinilai sepihak. Yang menarik dari fenomena ini bukan cuma status jomblonya, tapi soal bagaimana kita melihat pemimpin. Apakah kita lebih peduli pada kehidupan pribadinya atau pada kinerjanya? Kalau mereka mampu bekerja dengan baik, menjaga integritas, dan membawa perubahan positif, kenapa harus dipermasalahkan soal status pernikahan?